Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Puji Astuti Apriyani, peserta Lasar CPNS Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2026 dengan nomor siswa 202633038. Hari ini saya mendapatkan tugas pembelajaran secara asinkronus dari Widya Iswara kami, Bapak Dadang Ruhyana, Penata Muda 3C, untuk merangkum materi tentang personalizing value. Personalizing value atau personalisasi diri adalah nilai-nilai spesifik yang diyakini dan diterapkan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi pedoman seseorang untuk bersikap dan bertindak. Contoh nilai-nilai personalizing value diantaranya adalah kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan banyak lagi nilai-nilai lainnya. Dan apa hubungannya personalizing value dengan konsep core values ASN berakhlak? Konsep ASN berakhlak berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan hanya sekedar akronim, tetapi pedoman hidup yang harus kita internalisasi dan implementasikan dalam setiap tindakan kita. Saya merupakan seorang perawat dan sekarang sebagai calon pegawai negeri sipil berusaha semakin memahami dan mengimplementasikannya dengan konsep berakhlak yang didasari personalizing value yang baik. Kita sebagai perawat memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga negara Indonesia. Hari ini saya akan membahas bagaimana personalisasi nilai yang kita kenal sebagai sentuhan personal dalam memberikan asuhan selaras dengan nilai-nilai berakhlak yang menjadi landasan kerja kita sebagai ASN, terutama dalam memberikan asuhan keperawatan di rumah sakit. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Personalisasi nilai ini adalah wujud nyata dari berorientasi pelayanan. Kita tidak hanya memberikan pelayanan sesuai standar, tetapi juga melampaui ekspektasi pasien dengan memahami kebutuhan unik mereka agar kita bisa mendengarkan, merespon, dan memberikan solusi yang tepat bagi seluruh kebutuhan pasien. Contoh konsep tentang berorientasi pelayanan adalah ketika seorang perawat secara proaktif menanyakan preferensi pasien tentang jadwal minum obat dan jenis makanan yang disukai, serta berusaha memenuhi permintaan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan asuhan keperawatan yang dilakukan. Kedua, akuntabel. Dalam memberikan asuhan yang personal, kita tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Kita memastikan bahwa setiap intervensi yang kita berikan sesuai dengan standar profesi dan berdasarkan bukti ilmiah. Kita juga transparan dalam memberikan informasi kepada pasien dan keluarga. Contohnya, ketika seorang perawat mencatat dengan cermat setiap intervensi yang diberikan dan respon pasien terhadap intervensi tersebut, serta melaporkan setiap perubahan kondisi pasien kepada dokter secara tepat dan akurat. Ketiga, kompeten. Untuk memberikan asuhan yang personal, yang berkualitas, kita harus terus meningkatkan kompetensi diri kita untuk terus belajar tentang perkembangan terbaru dalam ilmu keperawatan, menguasai keterampilan komunikasi yang efektif, dan memahami berbagai budaya dan latar belakang pasien. Contohnya ketika seorang perawat mengikuti pelatihan komunikasi terapeutik untuk berhadapan dengan pasien yang memiliki trauma ataupun dengan gangguan mental. Harmonis. Personalisasi nilai membantu kita membangun hubungan yang harmonis dengan pasien dan keluarganya. Kita menghargai perbedaan, menghormati hak-hak mereka, dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung. Contohnya, ketika seorang perawat menghormati keyakinan agama pasien dan memfasilitasi kebutuhan ibadah mereka selama berada di rumah sakit. Kelima, loyal.
Dengan memberikan asuhan personal dan berkualitas, kita menunjukkan loyalitas kita kepada negara dan masyarakat. Kita berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ataupun institusi. Contohnya, ketika seorang perawat berdedikasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada semua pasien tanpa memandang status sosial, status ekonomi, ataupun latar belakang pasien. Dalam dunia yang terus berubah, kita harus adaptif dalam memberikan asuhan keperawatan. Kita harus terbuka terhadap inovasi dan teknologi yang baru yang dapat membantu kita memberikan pelayanan yang lebih personal dan efisien. Contohnya yang dikembangkan di Rumah Sakit Dustira, yaitu dengan adanya e-Medrek dan penilaian kepuasan pasien secara QR. Ketujuh, kolaboratif. Personalisasi nilai membutuhkan kolaborasi yang erat dengan tim kesehatan lainnya, seperti bidan, dokter, ahli gizi, ataupun dengan psikolog. Kita harus berkomunikasi secara efektif dan berbagi informasi untuk mencapai tujuan perawatan yang optimal. Contohnya, seorang perawat berdiskusi dengan ahli gizi untuk menyusun rencana makan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi pasien. Tentu saja, saat mengimplementasikan personalisasi nilai yang selaras dengan konsep berakhlak, tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi, seperti keterbatasan waktu, kurangnya sumber daya, dan perbedaan budaya. Namun dengan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi, kita harus bisa mengatasi tantangan-tantangan ini. Beberapa solusi yang dapat kita sampaikan antara lain, mengoptimalkan penggunaan teknologi, meningkatkan efisiensi kerja, mengadvokasi kepada manajemen rumah sakit untuk mendapatkan dukungan dan belajar tentang budaya dan bahasa yang berbeda. Rekan-rekan perawat ASN, personalisasi nilai adalah kunci untuk memberikan pelayanan prima yang sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Mari kita jadikan setiap sentuhan kita sebagai wujud nyata dari komitmen kita, abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan memberikan asuhan yang personal, penuh kasih sayang dan berpusat pada pasien, kita tidak hanya merawat secara fisik, tetapi kita juga menyentuh hati mereka. Kita meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan harapan di tengah kesulitan. Mari kita terus belajar, berkembang, dan berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga pembahasan kali ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana kita harus bekerja di rumah sakit sebagai seorang perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.